Halo semua, di sini saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Kadek Leri Kusmiran dan narasumber saya. Hai semua, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dikadek Suwartini. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Hindu Indonesia dan sekarang sudah memasuki semester 6. Di mana di semester 6 ini saya sedang PKL atau magang di Dinas Kerjaan Umum yang ada di Jalan Cokroaminoto gitu. Untuk magang atau PKL-nya itu kira-kira berapa lama ya Kak? Untuk magang dan PKL dari kampus saya sendiri itu dijadwalkan selama kurang lebih 4 bulan. Nah, di sekarang ini saya sudah memasuki bulan keempat dan mungkin dalam beberapa bulan ini ada libur seperti libur Lebaran gitu. Dan itu tuh kurang efektif mungkin sehingga bulan keempat ini di bulan terakhir saya PKL begitu. Baik, tidak terasa ya, udah lama ternyata magangnya. Dan di sini saya mau bertanya nih Kak, apa sih menurut Kakak salah satu media pembelajaran yaitu menggunakan PowerPoint? Bisa dijelaskan sedikit dengan sepengetahuan Kakak sendiri? Oke. Media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint ya? Ya, begitu. Media pembelajaran menggunakan PowerPoint itu sebenarnya sudah lumrah di kalangan anak muda mungkin, dari Gen Z, Gen X mungkin. Itu tuh saya pertama kali itu udah mendapatkan di SMP mungkin ya. SMP sudah mulai menggunakan PowerPoint. Dan dimana secara efektifnya itu saya mulai menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran di mungkin kelas 2 SMA. Mengapa demikian? Karena di kelas 2 SMA itu saya adalah angkatan corona mungkin ya nanti lulusannya begitu. Dan di 2021 itu COVID-nya sedang merajalela begitu. Nah, selama COVID itu guru-guru di SMA saya sendiri menggunakan media digital, yaitu mungkin PowerPoint ini salah satunya media yang penting ya untuk presentasi begitu. Guru saya sih menjelaskan poin-poin yang penting di dalam presentasi itu sehingga dimana dapat gampang dimengerti oleh mahasiswa atau mungkin murid-murid SD juga bisa menggunakan PowerPoint ini. Guru-guru zaman sekarang kan sudah berbasisnya itu sudah teknologi gitu loh. Sekarang sudah tidak terlalu menggunakan alat tulis seperti buku, mungkin lebih ke era digitalisasi, begitu menurut saya. Baik, seperti itu. Dan berarti sekarang tuh kayak udah banyak lah yang menggunakan PowerPoint dan udah lama juga ya? Ya, sebenarnya PowerPoint itu sih sudah lumrah ya di kalangan, ya mungkin ibu bapak kita dulu tuh tahu sekedar oh ini PowerPoint ini untuk media mungkin pembelajaran secara online begitu. Seperti corona itu kan kebanyakan kita belajarnya itu di rumah, hybrid atau daring dari rumah. Nah itu tuh PowerPoint itu alternatif bagi seorang guru untuk atau dosen menjelaskan media pembelajaran yang menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan begitu. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja fitur-fitur yang ada dalam PowerPoint yang Kakak ketahui? Fitur ya, selama saya menggunakan PowerPoint itu yang saya tahu nih ya, tapi tidak banyak nih saya tahu gitu. Salah satu fiturnya mungkin yang basic saja, seperti yang pertama mungkin menu file. Nah, menu file itu memiliki berbagai fitur yang untuk mengatur atau utamanya dari
PowerPoint itu sendiri. Nah, yang kedua itu mungkin ada menu home. Nah, menu home ini menu bar seperti berisi beberapa perintah atau pengaturan yang mampu menampilkan beberapa lembar kerja dokumen di dalam PowerPoint itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu ada menu bar, menu insert kalau nggak salah. Ya, menu insert. Dan yang keempat itu menu desain. Di menu desain ini sebenarnya banyak, kayak kita bisa ngubah desain PowerPoint yang kita mau. Seperti apa? Misalnya seorang mahasiswa menginginkan dengan temanya seperti misalkan Bali gitu. Nah, apapun yang berbau dengan Bali, seperti misalkan ada di desain itu, desainnya seperti laut gitu kan, identik dengan Bali gitu. Nah, yang kelima itu mungkin ada menu transition. Nah, transition ini seperti slide 1 ke slide 2 itu dengan misalkan dia ada transition di mana seperti kapal terbang, seperti ada horden begitu. Di slide kedua dia memencet enter dan kelihatan itu transitionnya. Nah, yang keenam itu ada menu animation. Nah, di dalam menu animation ini mungkin kurang efektif menurut saya. Kalau sejujurnya saya jarang menggunakan menu animation ini. Mengapa demikian? Dikarenakan kalau menggunakan menu animation, mungkin saat menyimpan file tersebut atau kita saat presentasi itu memakan waktu yang lama. Seperti misalkan sinyal itu terhambat oleh animation, sehingga kayak kita mau ke slide 2 itu lama loadingnya begitu. Nah, menu lainnya itu mungkin ada slideshow seperti yang saya bilang tadi. Slide ke-1, slide kedua, slide 3, dan seterusnya. Nah, yang ke-8 itu ada review dan juga view. Mungkin kalian semua sudah tahu juga menu review dan view itu sendiri begitu. Itu yang saya tahu fitur-fiturnya, dan untuk selengkapnya mungkin ada di tutorial YouTube, Google begitu. Dan menurut Anda? Dan menurut saya juga fitur-fitur itu sudah banyak, dan pasti semua orang ini, apalagi di generasi belum milenial, pasti sudah banyak yang tahu. Dan di sini saya akan bertanya untuk pertanyaan yang ketiga, apa sih keuntungan menggunakan PowerPoint itu menurut kakak sendiri? Keuntungan menggunakan PowerPoint. Sebenarnya keuntungannya itu sangat-sangat membantu mahasiswa atau siapapun yang menggunakan PowerPoint itu sebenarnya sangat dibantu begitu. Nah, secara spesifiknya itu keuntungan pentingnya itu mungkin dalam menyajikan ide dan data gitu. Nah, yang pertama itu mungkin perorganisasian yang mudah, dimana dalam pengertiannya itu PowerPoint memudahkan perorganisasian setiap item, menyusun urutan slide per slide, dan juga mengatur tata letak slide itu sendiri. Nah, yang kedua itu desain yang seperti saya bilang tadi. Mungkin seorang profesional lebih membutuhkan desain ini dibanding mahasiswa emang mungkin punya kreativitas seperti misalkan dia menambahkan desainnya untuk isi laut, isi pohon seperti itu. Mungkin kalau secara profesional misalkan di dunia kerja seorang perusahaan misalkan dia menjelaskan menggunakan PowerPoint pastinya. Nah, itu tuh sangat mudah untuk membantu dalam perubahan pada desain yang tersedia, atau misalkan dia menambahkan item ini berbeda dengan ke presentasinya tersebut. Begitu menurut saya. Wah, berarti di sini keuntungan PowerPoint itu sudah banyak sekali ya. Nah, tadi kan kita sudah bertanya tentang keuntungan PowerPoint, fitur-fitur, dan bagaimana cara menggunakan PowerPoint. Nah, di sini saya mau bertanya, menurut kakak, ada nggak sih cara modifikasi atau cara bagaimana untuk dapat menciptakan desain slide PowerPoint yang menarik
agar mudah dimengerti oleh anak didik selama sistem dalam pembelajaran daring? Menurut saya itu ada beberapa ya modifikasi serta kreasi. Seperti gini logikanya. Seorang anak didik itu atau misalkan murid, pasti dia mempunyai imajinasi yang kreatif begitu. Ada muncul ide seperti ini, seperti itu. Mungkin dia bisa menuangkan kreasinya itu yang dilakukan, mungkin dapat menciptakan di desain slide itu bisa, dan menambahkan karakter dia sendiri. Misalnya dia menyukai laut, menyukai pohon, atau dia menyukai bunga, misalkan seperti itu. Tapi secara spesifiknya itu mungkin ada beberapa yang menurut saya tuh bisa ditambahkan, seperti memberikan judul yang menarik. Misalkan yang pertama itu pasti dalam PowerPoint itu kita menambahkan yang pertama itu judul atau cover depannya. Seperti kalau misalkan saya seorang mahasiswa, saya di slide pertama itu menambahkan Om Swastiastu seperti itu. Nah, langsunglah itu yang slide kedua dengan saya memakai misalkan judul presentasi saya. Nah, tapi judulnya itu intinya dari PowerPoint itu adalah poin, singkat, jelas, dan padat. Sehingga misalkan mahasiswa atau siswa ini itu tertarik untuk mengetahui, pendengar misalkan tertarik seperti saya narasumber, misalnya saya mengikuti seminar ini dan melihat PowerPoint itu judulnya tuh panjang, tapi saya nggak bakalan tertarik gitu dengan judul tersebut karena terlalu panjang itu jadi kan kita tuh malas baca seperti itu. Mungkin bisa lebih pendek gitu, inti-intinya saja, inti materi. Mungkin yang kedua itu bisa menentukan desain slide. Ya, desain slide itu isi tulisan, pemilihan font, warna tema, dan juga latar belakang, teks yang penting itu salah satu yang penting, pemilihan font gitu. Mungkin gunakan grafik juga, grafik gambar yang tepat dan sesuai dengan materi yang disampaikan agar pendengar atau narasumber gitu, misalkan yang kita presentasikan itu bisa mengerti apa yang kita jelaskan dengan poin-poin tersebut. Begitu menurut saya. Baik, berarti PowerPoint ini pada intinya itu akan ditulis inti-intinya aja dan poin-poin penting saja kan, Kak? Iya, benar sekali. Oke, baik Kak, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu di podcast saya hari ini. Dan di sini saya mau bertanya, untuk kesimpulan dari media pembelajaran PowerPoint itu sendiri apa ya? Oke. Saya simpulkan nih, media PowerPoint sebagai media pembelajaran itu menurut saya itu salah satu media pembelajaran yang sudah lama digunakan dalam proses pembelajaran, di mana media ini telah familiar digunakan baik oleh pengajar maupun peserta didik dalam model pembelajaran klasik dan juga secara luring mungkin ya, yang selama ini diterapkan. PowerPoint itu juga digunakan untuk modifikasi secara interaktif dan juga sesuai dengan kreativitas dari masing-masing orang. Begitu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan di sini dan berbincang-bincang di podcast saya. Ya, sama-sama. Mohon maaf di sini bila ada kesalahan kata maupun disengaja atau tidak. Dan saya ucapkan Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Bye bye. Bye.